Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten cerita bergambar. Di konten kali ini kita akan membahas makhluk SCP asal Indonesia. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mengklik tombol like, share, dan juga subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten cerita terbaru dari channel Fauzi NCN. Kalau sudah, mari kita mulai ceritanya. SCP-3251 atau yang dikenal dengan nama Pirate Coconut Crab yang termasuk ke dalam kelas safe merupakan salah satu makhluk SCP yang berasal dari negara Indonesia. Seperti namanya, SCP ini berwujud seperti seekor kepiting kelapa, yaitu salah satu spesies kepiting dengan ukuran yang cukup besar, dengan ciri khas menggunakan topi bajak laut di kepalanya. Kalau dicermati dari kisah dan bentuk fisiknya, SCP ini terdengar seperti lelucon, di mana ada seekor kepiting yang menggunakan topi bajak laut di kepalanya. Namun ternyata, topi tersebut bukan hanya sekedar hiasan, melainkan sebagai simbol jati diri mereka. SCP-3251 ini benar-benar memiliki sifat yang sama seperti bajak laut, yaitu suka terhadap benda-benda mengkilat seperti perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Berdasarkan jurnal SCP Foundation, makhluk ini pertama kali ditemukan di sebuah pulau di negara kita, yaitu Indonesia. Namun pulau yang dimaksud sampai saat ini masih dirahasiakan. Di laporan tersebut dituliskan bahwa ditemukan sekelompok kepiting yang merampok rumah nelayan di suatu perkampungan di tepi pantai. Dia berhasil memporak-porandakan dan mencuri semua barang berharga dan perhiasan dari rumah tersebut. Mendengar laporan ini, pihak SCP Foundation pun mengirimkan tim khusus untuk menemukannya. Setelah melalui proses pencarian, akhirnya kelompok kepiting tersebut berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak SCP Foundation. Setelah diamati, kepiting-kepiting ini benar-benar memiliki sifat layaknya bajak laut yang sering kita dengar di berbagai cerita. Selain itu, kelompok mereka juga memiliki sistem organisasi yang jelas, seperti adanya kapten dan anak buah dari kelompok kepiting bajak laut ini. Demi keamanan, sang kapten diamankan di dalam suatu ruangan terpisah dari kepiting-kepiting lainnya. Hal ini dikarenakan sang kapten mampu memerintah dan mengatur anak buahnya sesuai kehendaknya, termasuk menyerang manusia. Belum diketahui bagaimana kepiting-kepiting ini bisa mengenakan topi bajak laut. Beberapa orang berspekulasi bahwa kepiting-kepiting ini dahulunya adalah sosok bajak laut sungguhan yang berkelana mencari suatu harta karun terlarang. Ketika mereka berhasil menemukan dan membuka harta karun tersebut, mereka menerima kutukan akibat dari keserakahannya, yaitu berubah menjadi sosok kepiting kelapa. Hewan kepiting kelapa sendiri dalam kehidupan nyata benar-benar ada. Hewan ini ditemukan di beberapa daerah di Indonesia Timur. Hewan ini juga dikenal dengan nama ketam kenari. Dia merupakan hewan arthropoda darat terbesar yang hidup di bumi. Ukuran tubuhnya bisa mencapai 1 meter dengan bobot bisa mencapai 4 kg. Meski diberi nama kepiting, tapi sebenarnya hewan ini lebih mirip kelomang atau umang-umang, namun tidak memiliki cangkang di bagian punggungnya. Hewan ini disebut kepiting kelapa karena dia memiliki kemampuan untuk memanjat pohon kelapa dan memakan buahnya. Selain kelapa, buah berkulit keras seperti kenari juga menjadi makanannya. Hewan ini memiliki capit yang sangat kuat sehingga dia mampu mengupas kelapa dan memecahkan buah kenari dengan mudah. Bahkan, capitnya mampu mengangkat benda dengan bobot mencapai 30 kg. Kepiting kelapa ini memiliki warna tubuh yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Kepiting kelapa ini memiliki warna tubuh yang berbeda-beda di setiap daerahnya, mulai dari ungu, biru, orange, hingga coklat. Kepiting kelapa atau ketam kenari ini merupakan salah satu hewan yang terancam punah akibat perburuan dan perusakan habitat oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Jika di tempat tinggal kalian menemukan kepiting ini, sebaiknya jangan mengganggunya dan jangan merusak tempat tinggalnya, agar hewan ini tidak punah dan kita bisa tetap melihat kepiting yang diyakini mirip dengan SCP-3251 ini.
Mungkin cukup sekian cerita bergambar kita kali ini. Semua nama tokoh, tempat, dan cerita yang disampaikan dibuat hanya untuk kepentingan hiburan semata. Jangan lupa untuk tonton cerita bergambar lainnya di channel Fauzi NCM dan aktifkan loncengnya agar selalu berlangganan video-video cerita bergambar lainnya. Sampai jumpa di konten cerita bergambar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.